pagi teman-teman. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang baru masuk? Ada. Siapa? Fani, Anis, sama Ada? Siapa tadi? Anis. Alni sama Nih. Fani. Oke. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yang kali baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin kita jalan dulu? Ayo mengerti. Ini kita jalan dulu. Materi kita hari ini adalah bangun datar. Sebelumnya teman-teman pernah dengar kata dari bangun datar? Pernah. Apa itu bangun datar? Sesuatu yang tidak berfungsi. Ya, betul. Lebih tepatnya adalah bangun datar itu adalah suatu bidang datar yang tersusun dari oleh titik dan garis yang menyatu dan membentuk dua dimensi dan mempunyai keliling dan luas. Dan juga bangun datar ini memiliki panjang kali lebar. Oke. Di dalam bangun datar ada beberapa yang termasuk di dalam bangun datar. Ada persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian dari yang termasuk di dalam bangun datar. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang bisa ulangi apa saja yang termasuk di dalam bangun datar tadi? Segitiga, segi panjang, Lanjut dari persegi panjang, persegi, lagi, jajar genjang, lingkaran, trapesium, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh dari bangun datar. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan dari awal bahwa bangun datar ini tidak bervolume. Artinya sesuatu yang tidak bervolume maka itu kita bisa katakan dengan bangun datar. Nah, contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui itu apa kira-kira? Yang sering teman-teman atau adik-adik sekalian lihat tentang bangun datar yang seperti yang sudah kita sampaikan tadi, lingkaran, persegi yang tidak bervolume, dua dimensi artinya. Buku bervolume. Yang tidak bervolume itu kertas. Nah, kertas itu tidak bervolume, itu adalah masuk ke dalam persegi panjang. Baik, di sini saya ada gambar tangram namanya. Ini dia contohnya. Teman-teman pernah melihat ini? Nah, kira-kira teman-teman lihat gambar ini itu di mana? Di buku matematika. Di covernya ya? Iya. Tapi tidak tahu artinya kan? Iya. Nah, jadi di sini biar saya jelaskan bahwa gambar ini adalah gambar tangram teman-teman. Nah, ini di dalam gambar tangram ini itu menjelaskan apa saja yang termasuk di dalam bangun datar itu sendiri. Nah, ini nanti akan saya bagikan. Nah, sudah dapat semua kan? Sudah, Pak. Dan kemudian saya juga sudah menyediakan gambar yang sudah dipotong dari bagian-bagian kecil dari yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Coba diperhatikan. Di sana tadi kan kita sudah tahu bahwa bangun datar itu ada beberapa ya. Ini tadi bisa diulangi. Segi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang. Trapesium. Iya. Nah, di dalam gambar yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, coba diperhatikan. Di
Di situ ada nggak semua yang saya sampaikan tadi? Kira-kira ada nggak? Tiga ada. Tidak. Lingkaran tidak ada. Lingkaran tidak ada. Layang ada. Kira-kira yang tidak ada di sana apa saja? Persegi panjang. Sebelumnya teman-teman tahu nggak gambar dari setiap warna itu kan beda-beda. Ini kalau hijau segitiga, Ah, biru juga segitiga. ah. Ini ungu layang-layang. Ini persegi. Persegi. Yang warna merah. Atau Itu jajar genjang aja. Ah, jajar genjang. Ya saya jelaskan. Ini kan ini namanya apa? jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang. Nah, kalau bentuk tidak seperti ini, karena itu dalam media tadi, makanya itu perlu dipotong harusnya. Kalau kita gabung seperti ini, dia jadinya seperti apa? Tahu gambar ini? Lupa. Ini namanya trapesium. Nah, ini gambarnya trapesium. Nah, itulah fungsi dari makanya itu dibedakan warnanya sama bentuknya. Jadi bisa digabung. Gitu. Oh. Bisa digabung untuk membentuk sebuah gambar dan bentuk contoh dari bangun datar itu sendiri. Kemudian di situ tidak ada yang namanya lingkaran ya, karena di situ bentuknya segitiga dan trapesium layang-layang dan persegi. Nah, baik, lanjut. Dari yang sudah saya berikan kepada teman-teman, sekarang saya ingin menugaskan kepada teman-teman untuk mencari salah satu dari yang sudah saya bagikan itu. Kan saya sudah bagikan nih, banyak nih kan. Ada gambar tadi, ada trapesium, segitiga, persegi. Nah, teman-teman coba tentukan mana yang trapesiumnya, mana yang perseginya dan lain sebagainya. Silakan digores atau bagaimana. Intinya nanti di sana mendefinisikan bahwa ini tuh segitiga gitu, ini tuh kotak. Dan kalau bisa juga kalau teman-teman mau, kalian bisa menyelesaikan gambar salah satu dari gambar yang tertera di media yang sudah saya bagikan. Nah, jadi nanti mungkin itu tugas kalian dan akan kita kumpul minggu depan. Ya, Pak. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Simbolnya Pak AB. Simbol-simbol. Nah, kalau simbol-simbol yang ada di sini itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, karena simbol-simbol ini hanya untuk menentukan sudutnya saja, untuk supaya kita bisa mengidentifikasinya lebih cepat. Kayak saya ambil contoh, sudut A, B, dan D itu menandakan adalah segitiga. Nah, jadi fungsinya itu untuk tidak membuat kita bingung dalam melihatnya. Karena kalau tidak ada simbol-simbol AB itu, bagaimana cara mendefinisikan? Kan begitu. Itu adalah fungsi dari AB tadi yang sudah saya bagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah paham semua ya? Oke, baik. Mengingat juga waktu sudah mau habis, maka kesimpulannya pada materi kita hari ini adalah tadi apa, ada yang ulang materi kita judul besarnya apa? Bangun datar. Bangun datar ada beberapa, ada persegi, ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, layang-layang, bulat ketupat, trapesium, dan lingkaran. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat dan tanamkan, dan juga jangan lupa tugas tadi dikerjakan. Kita akan kumpul besok. Ya, silakan serahkan di meja sana. Iya, Pak. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa. Siapa yang berdoa? Lucia, pimpin kita di dalam doa. Oke.
ini saya tinggal ya. Iya, Pak. Saya kegiatan Iya, lain. Pak. Selamat siang. Siap.